Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu Ati, apa kabar? Selamat pagi Bu Ati. Senang sekali bertemu semua di breakout room yang kedua. Kita akan berdiskusi lebih intens mengenai pengembangan instrumen penilaian guru SD yang ternyata risetnya luar biasa karena tidak hanya melihat bagaimana sistem asesmen gurunya, tetapi juga sudah tadi disajikan, dipaparkan oleh Mas Bima, bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar siswa, khususnya literasi dan numerasi di jenjang sekolah dasar. Dan alhamdulillah di ruangan kita ini sudah hadir, saya sapa Bapak Iwan Syahril PhD, Bapak Dirjen Guru Tenaga Kependidikan. Salam sehat Pak Iwan. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bu Ati. Hadir juga Bapak Dr. Andes Melvi Abra MSI, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Melvi. Selamat pagi peserta webinar semuanya, dan selamat pagi juga pada ini tokoh-tokoh pendidikan se-Indonesia nih, Pak Profesor Fasli, Pak Iwan Syahril, dan semua yang hadir. Selamat pagi. Terima kasih. Ini mengabarkan terima kasih sekali kepada meskipun beliau sedang isolasi mandiri ya Pak ya. Tapi luar biasa semangatnya tetap mau mengawal diskusi kita pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Dr. Andes Rahmadi Widiharto, MA, Bapak Guru GTK Pendidikan Dasar yang sudah bergabung. Kemudian ada Pak Fasti Jalal, Pak Doni Kusuma, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi untuk acara kita kali ini di breakout room kedua akan ada waktu 45 menit. Susunannya adalah ada dua pembahas di sesi kita. Yang pertama Pak Iwan, Pak Dirjen GTK diberikan waktu sekitar 10 menit. Kemudian yang kedua pembahasnya adalah Pak Melvi, Kadinas Bukit Tinggi, waktunya 5 menit. Kemudian kita ada sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan dan direspon oleh Pak Luhur Bima selaku presenter. Dan kita akan berdiskusi juga yang lebih lanjut jika ingin dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang bergulir dan akan digulirkan di Kemendikbudristek untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Monggo Pak Iwan Syahril, waktu kami serahkan ke Bapak. Terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati senior saya, guru saya, Prof. Fasli Jalal. Semoga sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah, Pak Iwan juga sehat ya, Pak Dirjen. Alhamdulillah, Prof. Dan juga tentunya di sini saya lihat juga ada ini sahabat saya dari Kemenak nih, Pak Zain, yang biasanya selalu ceria, selalu senyumnya, biasanya semua permasalahan kalau kita diskusi sama Pak Zain ini jadi bisa diatasi gitu ya, karena beliau sangat luar biasa positif orangnya. Teman-teman dari Semeru, Waalaikumsalam Pak Direktur. Pak Kadis Bukit Tinggi, Pak Kadisdik, Pak Melvi, ini mudah-mudahan cepat sembuh, Pak. Allah minta. Tinggal pemulihan, Pak. Oh, siap. Saya juga baru selesai, Pak, isoman kemarin. Semoga sama alumni, Pak. Sama-sama alumni. Semoga kita semua tetap sehat. Ada Prof. Ilza, ada juga Pak Doni Kusuma. Halo, Prof. Dan semoga semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, waktu saya 10 menit yang diberikan oleh Bu Wati, ini tentunya banyak sekali, saya juga bukan yang membahas, juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ini Pak Luhurnya mana? Ada Pak Luhur nggak di sini? Pak Luhur Bimanya? Sudah hadir. Ada ya? Pak Luhur. Sudah hadir. Halo Pak Luhur, Halo Pak Iwan. Terima kasih sudah menyampaikan paparannya dan risetnya. Saya pertama-tama tentunya sangat apresiasi, dan ini banyak sekali insight-insight yang tentunya akan dari semua paparan ya, termasuk yang dalam hal ini untuk instrumen penilaian guru, seleksi guru yang perlu kita tindak lanjuti nanti dalam konteks kebijakan. Jadi terima kasih buat Pak Luhur dan tim di Semeru yang sudah melakukan riset dan menyampaikan kepada kita semua. Tentunya ini masih kesimpulan sementara ya Pak, jadi kami tunggu nanti versi finalnya.
Memang kondisi tidak ada standar rekrutmen dalam guru, terutama dalam hal ini guru honorer. Ini semua kan kalau saya sekarang melihatnya sangat dalam konteks big picture ini sistemik ya. Jadi bukan saja hanya konteks satu persatu masalah, tapi ini merupakan rangkaian dari konteks bagi saya tata kelola guru kita yang memang super kompleks. Dalam hal pertama misalnya di sini yang ingin saya sorot adalah rekrutmen dalam konteks desentralisasi pendidikan, di mana desentralisasi pendidikan ini membuat bahwa dalam melakukan rekrutmen guru harus ada kerjasama dan ownership-nya itu adalah dari pemerintah daerah karena mereka yang memiliki guru dan harus mengajukan perencanaan dan sebagainya. Lalu di pusat itu ada kerjasama antara dari Kemendikbud tentunya dengan PAN-RB yang melakukan penentuan formasi, lalu kemudian BKN yang melakukan seleksi, Kementerian Keuangan yang mendukung secara anggaran, dan Kemendagri yang kemudian menjadi otoritas untuk dalam pemerintah daerah dan tim yang lain. Kalau kita lihat tuh cukup ramai sebenarnya, cukup banyak koordinasi yang perlu dilakukan. Tidak sesimpel misalnya data guru kurang lalu kemudian Kemendikbud bisa melakukan intervensi seperti yang banyak sekali persepsi yang ada. Jadi ini perlu kerjasama, perlu gotong royong, koordinasi, dan jumlah pemerintah daerah kita kan 548 kalau dihitung dengan provinsi yang juga harus melakukan rekrutmen untuk guru SMA, SMK, dan SLB. Jadi kompleksitasnya seperti itu. Saya membayangkan kalau melakukan sebuah rapat koordinasi, masing-masing Pemda 5 menit berbicara, itu waktunya 45 jam. Jadi hampir 2 hari 2 malam non-stop untuk mendengarkan hanya 5 menit masing-masing Pemda berbicara. Itulah gambaran kompleksitas dalam melakukan koordinasi. Tentunya kita tidak melakukan itu, ya itu cuma sebuah analogi saja betapa desentralisasi ini jika kita tidak melakukan pemberdayaan, ini merupakan, atau koordinasi yang baik, ini merupakan sebuah tata kelola yang super luar biasa kompleksnya. Jadi kenapa kemudian muncul cara seleksi guru yang tidak terstandar? Ya karena skema atau mekanisme rekrutmen ini tidak berjalan secara optimal, jadi supply dan demand macet gitu ya, jadi tidak optimal. Ketika terjadinya adanya kebutuhan supply guru, demand untuk kebutuhan guru karena guru yang pensiun tidak otomatis langsung diganti dengan supply-nya. Jadi sehingga daerah-daerah dan terutama dalam hal ini sekolah, dan karena daerah juga ada regulasi yang menyebabkan daerah tidak bisa melakukan rekrutmen sendiri, kemudian sekolah lah yang melakukan rekrutmen dengan apakah itu dengan BOS atau dengan dana mandiri lainnya, sehingga pola-pola rekrutmen ini terjadi dengan super banyak variasinya, tidak ada standar seperti yang menjadi temuan dan kemudian rekomendasi dari hasil penelitian RISE tadi. Dan inilah yang bagian yang akan kita salah satu benahi untuk tata kelola guru sehingga supply dan demand. Jadi ketika ada kebutuhan guru yang pensiun dan supply-nya ini bisa terjadi dengan lebih cepat dan lebih terencana sehingga tidak ada lagi gap-gap kekosongan yang mengakibatkan sekolah mau tidak mau harus melakukan kebutuhan gurunya gitu ya. Nah, inilah yang mungkin perlu kita lakukan sebuah intervensi dalam konteks sistem. Nah, kedepannya untuk tata kelola ini untuk seleksi dengan adanya mekanisme yang akan lebih terintegrasi dan lebih cepat untuk merespon ketika ada kebutuhan guru yang demand gitu ya, guru yang pensiun, itu adalah dengan melakukan sebuah tes yang terstandarkan. Jadi ini sebenarnya rekomendasi dari penelitian RISE ini sudah menjadi rencana kita. Dan ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, tes yang dilakukan di Bukit Tinggi di tempatnya Pak Melvi ini, dengan misalnya ada tes yang berhubungan dengan literasi dan numeracy. Jadi antara kemampuan literasi numeracy dasar ini kalau kita lihat praktek baik dari negara-negara lain, yang namanya guru itu selain juga tes konten tentunya ya, tes kontennya dia itu adalah literasi numeracy ini untuk dalam konteks, saya ngomongnya dalam konteks PPG prajabatan. Jadi calon guru itu perlu melakukan tes bahwa kontennya sudah oke. Jadi ketika pendidikan profesi kita lebih fokus kepada pedagogical content knowledge-nya. Jadi bukan lagi kepada content knowledge, tapi lebih kepada PCK-nya, pedagogical content knowledge. Bagaimana konten yang sudah dikuasai itu bisa disampaikan pada murid yang mereka ajar.
Lalu kemudian juga ada tes yang sifatnya tadi wawancara ya, ada micro teaching, ada wawancara. Wawancara kita lihat dari terutama dari program guru penggerak, pendidikan guru penggerak kita, itu luar biasa dampaknya memang. Jadi kalau kita lakukan dengan baik, karena kemudian guru yang tersaring itu memiliki disposisi yang kita bilang panggilan jiwa itu. Dan ini membuat perbedaan, karena motivasi menjadi guru itu seharusnya bukan motivasi transaksional, saya dapat apa dan segala macam, tapi lebih motivasi untuk altruistik. Motivasi untuk memberikan pelayanan, dan inilah sebenarnya nature kalau kita lihat guru-guru di seluruh dunia. Dan misalnya format seleksi guru di negara-negara yang sudah maju, Finlandia atau Singapura malah dari VSK, Value, Skills and Knowledge, mereka bilang sekarang V3SK, jadi values, skills and knowledge. Jadi penekanan pada aspek nilai untuk menjadi guru atau disposisi ini menjadi luar biasa pentingnya. Lalu kemudian dalam konteks ketika di pendidikan profesi, kita akan berencana melakukan fokus kepada praktek mengajar. Nanti saya mungkin juga boleh nanti tanya sama Pak Luhur, gimana nih tadi instrumen untuk praktek mengajarnya, karena itu kan tidak ini apakah dari sistem Stallings lah, atau mungkin apa kelas environment, interaction, dan segala macam yang dulu pernah kita bahas di RISE juga. Saya pengen tahu apa yang dilakukan untuk instrumen dalam praktek tadi ya, untuk menilai praktek kerja guru. Karena ini kalau misalnya nanti saya pikir ini bisa kita integrasikan di PPG Prajabatan kita. Dan juga yang kita kembangkan adalah berbasis portofolio. Karena di sini akan kita sasar adalah kemampuan guru dalam melakukan refleksi. Karena refleksi ini adalah fondasi untuk lifelong learning to teach. Jadi learning to teach guru ini sepanjang hayatnya sebagai guru harus kita bentuk dari awal kemampuan dia melakukan refleksi ini. Itu adalah skill yang menurut kita sangat penting sekali. Nah, dalam hal untuk Bu Wati, waktu saya tinggal berapa? Saya bisa kasihkan bicara. Nggak apa-apa, 5 menit lagi aman. Oke, siap. Nah, seiring dengan itu, maka kemudian tadi saya bilang kita harus melakukan perubahan tata kelola guru. Salah satunya adalah rencana kita pada saat ini sudah kita diskusikan sama kementerian lembaga lain, tinggal ini regulasi perlu kita lakukan penyesuaian, yaitu pendidikan profesi dilakukan sesudah rekrutmen, bukan sebelum rekrutmen. Apa yang kemudian menjadi keuntungannya? Pertama, kalau dilakukan sesudah rekrutmen sudah jelas dia on track untuk menjadi guru. Jadi tidak lagi kalau kita melakukan pendidikan prajabatan sebelumnya itu melakukan prediksi-prediksi bagaimana nanti mereka akan jadi guru, koordinasi segala macam. Ini mereka sudah dilakukan rekrutmen dulu dalam sistem rekrutmen kita, baik itu di sekolah negeri dan juga di sekolah swasta. Lalu kemudian barulah mereka yang akan dididik. Jadi artinya mereka sudah on track untuk menjadi calon guru. Jadi mereka menjadi calon guru itu juga sudah lebih kuat disposisinya, sudah tahu mereka akan jadi guru di daerah mana, dan mudah-mudahan juga di sekolah mana. Jadi sehingga orientasinya jauh lebih kuat ketika mengalami pendidikan profesi. Dan masalah yang selama ini, kalau kita melakukan PPG Prajabatan, investasi sudah dikeluarkan, tapi mereka belum tentu jadi guru. Sekarang kan mereka udah direkrut. Ya tetap harus lulus dong tentunya ya. Ini nggak mungkin enggak gitu ya. Tapi dengan sistem rekrutmen yang baik, kemungkinan mereka lulus mungkin lebih tinggi. Dan kemudian juga mereka akan langsung diserap gitu ya. Dan masalah juga sebelumnya itu nggak pasti nih udah di PPG kan tapi belum tuh jadi guru, itu sudah bisa. Kalau mereka tidak mengundurkan diri ya nanti ada penaltinya. Jadi serius ya jadi guru, jangan main-main loh kalau ini nggak lolos atau ini ya udah nanti ada penaltinya gitu ya kalau mereka tiba-tiba mengundurkan diri. Dan juga masalah PPG dalam jabatan. Bapak Ibu, kalau kita hitung beban PPG dalam jabatan ini, kalau kita tetap melakukan dengan kapasitas yang ada sekarang saja, itu kita prediksi tahun 2035-2040 baru selesai jumlah yang kita beban pada saat ini. Luar biasa menyedot kapasitas untuk melakukan pendidikan profesi ini. Nah, kalau tiap tahun nambah terus nggak selesai, kan sekarang rekrutmen guru tidak mensyaratkan sertifikasi. Itu luar biasa, dan fokus kita yang seharusnya kepada guru, calon guru yang LPTK kan marwahnya di situ dulu tuh fondasinya, itu tidak bisa akan terjadi karena terus disibukkan oleh penyelesaian PPG dalam jabatan yang terus bertambah. Jadi dengan PPG sesudah rekrutmen artinya guru baru yang masuk tuh sudah PPG, ya udah selesai. Jadi kita fokus pada penyelesaian PPG dalam jabatan yang ada sekarang. Dan pertanyaannya kemudian apa yang menyebabkan supply dan demand akan lebih baik? Dalam melakukan rekrutmen, kita akan melihat data guru yang pensiun. Jadi siapa guru yang pensiun, ya berarti itu harus formasinya harus langsung disediakan secara otomatis. Tentunya kita akan koordinasi data dengan pemerintah daerah, lalu kemudian data ini sudah bersih, sudah clean, barulah nanti kita ajukan kepada Kementerian Keuangan dan kemudian Kementerian PANRB untuk dilakukan
verifikasi gitu. Dan ini guru yang kita butuhkan, dan sehingga setiap tahun itu kita bisa merencanakan dengan jauh lebih baik, dan mereka langsung kita lakukan pendidikan profesi amanat Undang-Undang 14/2005 yang dikawal oleh Prof. Fazli itu bisa kita lakukan. Jadi guru yang masuk memang sudah tersertifikasi dengan proses pendidikan pun yang juga akan lebih menekankan kepada problem based learning dan project based learning atau case method seperti yang memang diinginkan untuk perguruan tinggi secara keseluruhan. Jadi itu mungkin hal-hal yang saya rasa perlu kita yang saya sampaikan, sehingga dalam konteks ini untuk seleksi guru itu sudah ada sebuah tes yang terstandarkan dan juga proses yang juga sudah lebih jelas, orientasi dari para peserta juga sudah lebih jelas, sehingga kemampuan dasar, ini guru pemula by the way, ini masih guru pemula, kita tidak langsung melihat dia harus guru yang paling sempurna gitu ya, jangan sampai salah kaprah, ini kan masih guru pemula, itu bisa kita lakukan dengan fondasi kemampuan refleksinya tadi yang mungkin kalau di instrumennya RISE tadi belum disebutkan, tapi kalau dari kita itu menjadi hal yang sangat penting, karena kita berharap sebagai guru pemula mereka akan terus mengembangkan diri. Gimana caranya? Ya kemampuan refleksi. Kuncinya itu adalah reflective skills. Refleksi itu bukan sekedar mengingat apa yang sudah terjadi, tapi untuk bisa melihat permasalahan menjadi dilematis dari berbagai sudut pandang. Jadi betul-betul membutuhkan cara berpikir yang kritis, kreatif untuk problem solving, untuk bisa melakukan tugas sebagai guru. Terakhir mungkin nanti instrumen yang dipergunakan kalau bisa kita diskusi lebih ini, karena bagi kami sangat butuh sekali, saya senang sekali dengan hasil ini dari RISE, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan lebih dekat dan ada yang bisa kita pakai juga instrumennya, sehingga ini timnya Bu Wati nggak terus kita sibukkan gitu ya, starting from zero, tapi sudah ada contoh-contoh baik yang bisa kita adopsi. Demikian Pak Bu Wati, saya kembalikan ke Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulasannya luar biasa ya, kita dapat kayak broad picture-nya, ternyata senyampang apa yang dilakukan oleh teman-teman di RISE ini, dan kita sudah mulai mengaplikasikannya terutama untuk seleksi guru penggerak, begitu Pak Iwan ya. Dan menarik sekali wawancara ini tidak hanya menekankan kompetensi, tapi dari motivasi dan niatan guru melalui value dan value. Dan ini ada tantangan nih ke teman-teman timnya Pak Bima untuk menceritakan lebih detail sebenarnya instrumennya seperti apa sih yang dipakai untuk praktik, baik itu yang wawancara maupun micro teaching, aspek apa saja yang dinilai. Dan di sini tadi kita sudah mendapat gambaran umum secara nasional, Kemendikbudristek akan membawa ke arah mana, tidak hanya sistem perekrutan, tapi tata kelola termasuk pembinaan profesi guru yang sudah terekrut. Tapi kami juga ingin mendengar ini cerita dari Kota Bukit Tinggi yang sudah bekerja sama dengan RISE untuk melakukan studi ini, terutama cerita di balik bagaimana sistem seleksi terstandar ini dilakukan pada guru-guru honorer jenjang sekolah dasar. Kepada Pak Melvi, kami persilahkan waktunya 5 menit Pak Melvi untuk membahas. Ya, terima kasih ya Ibu Wati selaku moderator, Dirjen selaku pembahas, dan Pak Bima selaku peneliti, dan seluruh yang hadir di kesempatan pagi ini. Dari paparan yang disampaikan oleh Pak Bima maupun yang sudah dibahas oleh Pak Dirjen maupun dari pembahasan sebelumnya, memang di Bukit Tinggi kita sudah kerjasama dengan Semeru ya dalam hal peningkatan kualitas pendidikan kita, tidak hanya untuk guru tetapi juga pada anak-anak serta lingkup budaya yang mendukung untuk kemajuan pendidikan di Kota Bukit Tinggi beberapa tahun terakhir ini. Dan hasilnya memang banyak hal yang bisa kita perbuat dan kita lakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam pelaksanaan pendidikan kita di Kota Bukit Tinggi. Nah, antara lain yang cukup fokus kita ini adalah tentang bagaimana guru honor yang kita rekrut agar dia mengejar ya kualitas daripada guru-guru yang mungkin telah dipekerjakan selama ini, tetapi ada kesulitan-kesulitan yang kita alami di lapangan. Karena biasanya kita mengangkat guru honor itu karena adanya pertama ya penambahan rombel biasanya.
karena setiap tahun ada peningkatan jumlah siswa ya, sehingga perlu menambah rombel. Ini terutama SD dan SMP biasanya. Nah, kemudian ada guru yang pensiun. Nah, guru yang pensiun ini kan sejak tahun 2019 tidak ada pengangkatan guru baru ya di sekolah negeri gitu. Sehingga ada kreativitas lah dalam tanda petik oleh guru-guru kepala sekolah atau bisa komite mengusulkan agar ada penggantinya, karena zero growth itu sangat berpengaruh sekali kepada jumlah guru yang kita butuhkan di sekolah gitu. Kemudian ada guru yang pindah atau bahkan promosi. Nah, guru pindah ini karena ya kepentingan keluarga kah atau kepentingan lain, atau ada juga guru yang promosi. Nah, guru-guru kita yang sudah jadi, guru-guru kita yang sudah berprestasi, biasanya dia bisa pindah promosi menjadi pengawas, atau bahkan jadi pegawai struktural gitu. Nah, itu juga menjadi kendala kita di lapangan. Nah, kemudian ada guru yang meninggal atau berhenti dan disebabkan hal-hal lainnya gitu. Nah, kemudian kebijakan zero growth ini tentu harus kita imbangi. Nah, kemudian kita perlulah pengangkatan pegawai honorer. Nah, kemudian ada kebijakan-kebijakan lain juga waktu itu oleh Menpan dan BKN ya, dan bahkan Kementerian Dalam Negeri juga ada larangan ya, untuk tidak mengangkat guru honorer gitu. Nah, sehingga terjadilah ketimpangan. Maka secara kreatif dalam artian menyikapi katakanlah ada sebagai guru pengganti kan namanya, istilahnya apa gitu ya. Dan itu dibuatlah kontrak dengan memanfaatkan ya bisa dana BOS dan bisa juga memanfaatkan karena iuran dari iuran dari orang tua murid kah, waktu itu kan masih diperbolehkan ya waktu itu karena keinginan dari orang tua, sehingga dibuat walaupun kebijakannya melarang, tetapi kita juga perlu di lapangan. Nah, kemudian barulah sekitar tahun 2018 ya, ada pengumuman pengangkatan pegawai baru. Nah, waktu itu pun hanya terbatasnya adalah hanya sejumlah yang pensiun yang boleh diangkat gitu. Nah, yang pensiun itu bukan hanya guru, pensiun itu kan sejumlah pensiun pegawai teknis lainnya juga gitu. Sehingga waktu itu dapatlah kita kuota. Nah, dari jumlah pensiun tersebut ya tentu karena teknis lainnya juga butuh, sehingga dari 300 guru umpamanya yang kita butuhkan hanya 40 orang yang dikasih ke formasi ke guru gitu. Sehingga kita tetap saja kekurangan guru, dan yang pensiun juga terus segala macam, ada yang pindah dan promosi tadi juga terus. Nah, maka kesulitan lain kita waktu itu adalah ketika kita akan mengangkat guru honorer atau guru pengganti lah istilahnya dengan nama lain tadi, ada juga batasan dari dana BOS. Dana BOS itu tidak boleh dimanfaatkan lebih dari 15%. Nah, baru setelah pandemi COVID ini baru agak longgar pengangkatan guru honorer sehingga agak lega gitu. Nah, kemudian di persoalan di daerah itu sebetulnya berpacu dengan waktu. Karena kita tidak bisa menunggu regulasi untuk rekrutmen guru-guru yang berkualitas, tetapi sementara kita waktunya sangat mepet sekali, kan nggak mungkin 1 hari atau 2 hari aja anak-anak tidak belajar, tidak ada gurunya, itu kan terjadi kekacauan, bisa chaos itu anak-anak murid ya, sehingga diperlukanlah kebijakan-kebijakan yang sebetulnya dilandasi oleh keinginan bagaimana pendidikan ini tidak stagnan gitu. Nah, jadi ada persoalan-persoalan ketika kita mengangkat guru honorer itu. Pertama adalah karena kekurangan gurunya itu harus segera dipenuhi. Kemudian kita juga bagaimana kualitas. Tentu kualitasnya juga terbatas kalau kita buru-buru rekrutnya, kalau kita butuh waktu lama dengan kerjasama seperti yang Pak disarankan tadi, tentu juga butuh waktu yang sangat lama gitu. Nah, kemudian juga adalah kita juga tentu guru honorer ini juga berpacu juga dengan masalah kesejahteraannya. Nah, kemudian guru-guru yang telah direkrut juga tentu perlu pengembangan. Sehingga untuk menjamin kualitas tersebut, ya perlu kesejahteraannya dipikirkan, pengembangannya juga perlu juga dipikirkan, kemudian bagaimana menseleksi agar kualifikasi SDM-nya tersebut juga memenuhi persyaratan. Nah, itulah yang kita alami di daerah. Gitu.
Sehingga dengan demikian tentu dengan adanya kita bersama dengan Semeru waktu itu, maka terbukalah waktu itu kita mulailah dulu merekrut secara sederhana dengan dengan instrumen-instrumen sederhana seperti itu gitu. Nah, dari instrumen sederhana yang kita lakukan ya kita ambil kebijakan pertama kalau guru-guru baru kita lakukan rekrut dengan instrumen sederhana tadi. Kemudian kalau guru-guru yang sudah lama kita perlukan pengembangannya. Kemudian kita ikutkan mereka di dalam kesempatan-kesempatan untuk bagaimana mereka meningkatkan kualitasnya. Bisa saja dengan MGMP-nya, dengan KKG-nya, kita ikutkan mereka kelompok tersebut. Kemudian kita adakan semacam kompetisi di dalam cara mereka belajar, cara mereka menulis dan lain-lain gitu. Sehingga mereka merasa diperhatikan. Kemudian agar kualitas meningkat, maka sejak beberapa tahun terakhir ya kesejahteraan mereka kami naikkan. Nah, menaikkan honorer mereka, honor mereka. Kemudian dikasih juga kesejahteraan gitu. Jadi kita tidak bisa merekrut, pertama kesimpulannya adalah butuh waktu. Kemudian yang kedua adalah kita harus sejahterakan dulu gurunya. Maka semuanya sekarang guru honorer kita, insya Allah yang berada di negeri, kita gaji dengan UMR semua. Dan itu harapannya adalah agar kemampuan mereka itu tidak akan naik, sehingga mereka lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan mereka, kompetensi mereka. Kemudian baru kita pikirkan bagaimana merekrut dengan baik, dengan kualitas yang baik, kemudian kita berpacu dengan waktu agar ini segera terselesaikan. Jadi, mungkin perlu kebijakan dari pemerintah pusat bagaimana seharusnya agar mempercepat waktu untuk menyediakan guru-guru yang tetap kurang, tetapi mereka perlu ditingkatkan kualitasnya dalam waktu dekat. Mungkin itu yang kami tanggapi dari hasil penelitian tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Melvi. Ini salah satu contoh 5 menit dari 548 yang sebenarnya mungkin memiliki masalah yang berbeda-beda ya Pak Iwan ya, yang tadi Pak Iwan sampaikan kalau setiap dinas diminta untuk mengemukakan apa problem dengan perekrutan, tidak hanya perekrutan ternyata sebelum direkrut pun perlu dipikirkan nih supaya kesejahteraan yang akan direkrut ini terjamin dan akhirnya bisa meningkatkan kompetensinya. Terima kasih untuk ulasannya dan pembahasannya. Di sini Pak Pasijala sudah raise hand ya. Untuk pertanyaan, Bapak Ibu bisa raise hand, bisa juga mengetikkan di kolom chat. Monggo kepada Pak Pastil Jala. Terima kasih Bu Wati. Saya langsung aja ya. Pertama, studi ini sebenarnya dulu kan dalam tanda tanya besar, apakah rekrutmen guru honor ini masih akan dibenarkan oleh pemerintah pusat dan masih akan dilakukan oleh daerah. Nah, kalau asumsinya masih seperti itu, maka bagaimana membuat aturan di tingkat daerah dengan dasar hukum tertinggi lah kalau bisa di daerah sampai perda, sehingga berganti bupati karena perda ada, baru tata cara rekrutmen guru honor level daerah tadi bisa ditemukan dengan studi RISE ini, bisa distandarkan dan bisa dilanjutkan oleh daerah, terlepas apakah itu diadopsi oleh daerah-daerah lain apa tidak. Nah, dari studi tadi itu nampak bahwa ternyata karena ada yang guru lama, kemudian ada guru baru, kombinasi ini waktu dikaitkan dengan hasil belajar siswa ternyata tidak terlalu berkaitan. Jadi berarti instrumen kita untuk mendeteksi siapa calon guru honor yang diseleksi ini yang bisa menghasilkan hasil belajar murid yang lebih baik, itu belum ditemukan sekarang. Ya, nah, ini pertanyaan pertama. Ya, apakah dengan ini diperlukan studi lagi untuk mencari mana yang paling baik mendeteksi calon guru honor kalau guru honornya masih akan direkrut oleh daerah. Tadi Pak Iwan mengatakan bahwa nampaknya pemerintah udah mau membuat kebijakan yang masif tentang penggantian guru pensiun, guru pindah, guru berhenti, dan juga guru promosi ya, dan juga
adanya pengisian guru-guru honor dengan berbagai variasi oleh daerah tadi. Yang sebetulnya itu kan tidak dibolehkan sebetulnya oleh aturan nasional ya. Tapi dengan kalau ini memang terjadi, berarti seleksi guru baru, apakah itu dari guru honor yang ada, apakah dari guru swasta yang melamar, tapi seleksi dari guru baru mengisi kekosongan-kekosongan tadi, kalau ini bisa dilakukan dan datanya relevan, berarti itu sudah menjawab harusnya bahwa dalam 1 tahun semua guru yang diperlukan untuk mengisi formasi baik rombel belajar, guru kelas yang lama dan seterusnya akan terjawab dan dilakukan seleksi yang benar antara Kemdikbud dengan Menpan RB. Tentu nanti masalah Pancasila, masalah apakah praktek mengajar segala macam akan masuk dalam kategori itu. Tetapi once and for all, hasil itulah yang nanti dianggap meluluskan calon guru baru pengisi formasi ini, dan dia disambut dengan pendidikan profesi dalam jabatan, tapi di awal dari jabatannya itu. Nah, saya nggak tahu nih, ini gimana Semeru mengikuti kebijakan studi ini dan daerah di sisa-sisa tahun-tahun ini. Apakah dengan adanya perubahan seleksi guru nasional tadi menjadi ini tidak lagi relevan? Atau seperti Pak Melvi katakan, secanggih apapun kebijakan nasional itu selalu tertinggal dari dinamika yang real yang terjadi di kelas-kelas, baik karena rombel yang bertambah, ataupun karena guru pindah, atau karena komunitasnya membesar, dan seterusnya, yang membuat ada, apalagi pensiun ya, membuat kebutuhan guru ya tidak bisa ditunggu formasi nasional dari. Kalau formasi nasional ini berdasarkan usia pensiun tadi bisa secara reguler dilakukan setiap tahun, tapi masih akan ada beberapa bulan kosongan. Kalau pengisian formasi nasional berdasarkan pensiun dan faktor lain tadi disiplin dilakukan oleh pusat, dan itu jumlahnya match antara yang pensiun tambah yang macam-macam tadi dengan yang direkrut dan langsung mengisi ke kelas-kelas atau ke sekolah-sekolah yang memang memerlukan guru tadi, yang mungkin sekarang diisi dengan guru honorer atau masih kosong. Tapi itu adalah transisi yang dalam 1 tahun dituntaskan. Nah, ini pertanyaan saya kepada Pak Bima, ini gimana dengan adanya perubahan cara melihat guru honor ini sekarang dan adanya rencana masif penggantian guru pengisi formasi PNS, ya, baik karena pensiun maupun karena kekosongan dan apapun yang itu dikaitkan langsung dengan PPG. Apakah dengan sendirinya studi ini menjadi agak dingin gitu? Atau kita masih tetap meneruskan mencari lagi apa sih prediksi yang paling akurat kalau daerah melakukan guru honor di tingkat daerah secara bermartabat, cara-cara melakukan seleksi itu tetap menghasilkan hasil belajar yang diharapkan. Berapapun lamanya mereka mengisi posisi. Ini kepada Pak Iwan dan juga pada Bima. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fasti pertanyaannya tentang mekanisme rekrutmen guru honorer. Kalau guru pengganti mungkin masih boleh ya. Tadi kata Pak Melvi kan kreatif jadi guru pengganti. Ada pertanyaan kedua dari Pak Nang Ahmadi. Monggo Pak Nang ingin bertanya secara audio atau Pak Nang? Iya, baik. Terima kasih. Ya, yang kita hormati Pak Dirjen, juga Pak Fasli Jalal, yang kita hormati. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Saya Ahmadi. Iya Pak. Iya, gimana Pak Ahmadi? Di LKMP dan di tim RAIS. Jadi menarik, saya pernah melakukan sebuah riset terkait dengan keberhasilan guru di dalam pembelajaran, dalam mendidik anak. Wah, itu dasar teorinya itu dari Howard Gardner, bahwa keberhasilan seseorang di dalam bekerja itu 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional. Bahkan sangat sedikit, sekitar 10% intelektual. Oleh karena itu, saya melakukan riset saat itu terhadap 100 guru ya di suatu daerah, dan hasil riset itu menunjukkan bahwa 71,4% keberhasilan guru dalam mendidik itu ditentukan oleh kecerdasan emosional. Yang tadi disebutkan termasuk terkait value itu.
Oleh karena itu saya ingin memastikan di riset ini bahwa instrumen yang tadi disampaikan tadi apakah sudah bisa menggambarkan tentang kemampuan tingkat kecerdasan emosional guru. Dan kalau itu tergambar, saya meyakini bahwa guru-guru itu akan sukses dalam mendidik anak, berfokus pada anak jika kecerdasan emosionalnya lebih tinggi. Demikian. Terima kasih Pak Nang. Ini sepertinya sama dengan pertanyaannya Pak Dirjen Iwan tadi ya, mengenai detail tentang instrumennya. Saya memberi kesempatan lagi kepada dua penanya. Sudah ada yang raise hand, ada Pak Amih dari Bappenas, kemudian selanjutnya Prof. Ilza. Silakan Pak Amih terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Rahmawati, Pak Profesor Fasli Jalal yang kami hormati, Pak Dirjen, Pak Dr. Iwan, dan para peneliti Semeru, Pak Luhur juga. Saya ingin berdiskusi panjang juga nanti di kesempatan yang berbeda terkait soal artikel yang baru terbit itu, Pak Luhur. Tentang guru ini, Pak Dirjen, jadi ini memang saya kira ini agak dilematis betul ya, dan berdekade kita menghadapi situasi dilema ini yang seolah-olah tidak menemukan jalan yang terbaik itu untuk bagaimana di satu sisi kita berharap bisa merekrut guru-guru terbaik itu di antara peluang yang tersedia, antara lain misalnya dengan guru-guru pensiun itu yang semula itu kita berharap bisa diisi dengan guru-guru terbaik yang kita punya itu kan. Karena mekanisme rekrutmen guru itu memang ada di daerah, jadi memang tidak ada kendali yang betul-betul efektif untuk memastikan bahwa kita bisa mengisi kuota guru pensiun itu dengan guru-guru terbaik yang kita punya. Nah, bisakah kita misalnya dengan peluang yang sekarang yang sedang kita semuanya upayakan itu, bahkan melalui proses legislasi, melalui proses ini politik di DPR itu untuk pengangkatan P3K itu betul-betul bisa kita pastikan bahwa rekrutmen untuk mengganti guru pensiun atau juga untuk menutup kekurangan guru itu memang dari orang-orang yang secara kualifikasi memenuhi syarat dan secara kompetensi pun dijamin memenuhi standar itu. Kalau merujuk pada riset terbaru yang ditulis oleh Pak Luhur itu ya mengonfirmasi dari studi yang oleh Pak Fasli dulu juga sudah melakukan bahwa ternyata efektivitas kualifikasi pendidikan S1 maupun D4 bahkan juga proses pelatihan dan juga untuk kemudian mendapatkan sertifikasi kompetensi itu tidak berdampak banyak. Itu kan artinya bahwa memang dari sisi kualitas guru yang kita rekrut itu memang masih perlu ditingkatkan, dan dengan cara apa? Sekarang terobosan kebijakannya sedang dirintis oleh Pak Dirjen sendiri, saya kira hal yang baik saya kira untuk guru penggerak itu misalnya. Tapi sekali lagi itu ongkosnya agak banyak itu Pak Dirjen. Jadi dengan pelatihan pendekatan baru yang guru penggerak itu melampaui waktunya kan sampai 9 bulanan itu, dan kalau dihitung ongkos per guru itu, mohon izin menyela sedikit karena kita punya waktu tinggal 6 menit 22, mungkin bisa sedikit diringkas, ya, kemudian kita ke Prof. Ilza. Yang bagian terakhir tadi itu, jadi menimbang antara pelatihan yang guru yang tersedia itu yang terbaik itu untuk supaya dari sisi ongkos juga lebih cost effectiveness ongkos itu sepadan gitu Pak. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Bu Rahmat. Terima kasih Pak Ami. Selanjutnya Prof. Ilza, silahkan. Kalau bisa 1 menit aja Prof. Ilza ya, biar kita ada waktu. Terima kasih Pak Dirjen Iwan, Pak Wamen, Pak Fasli, Pak Luhur, dan teman-teman sekalian. Saya ingin merespons hasil penelitian sementara ya dari Semeru bahwa IPK itu memang ternyata tidak berbanding lurus dengan kinerja guru. Dan itu sebenarnya mengonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya yang memang sudah banyak dilakukan. Oleh karena itu, standar rekrutmen itu memang harus kita benahi. Tadi Pak Fasli sudah bicara masalah kebijakan, tapi saya bicara tentang komponen penilaian. Pak Dirjen tadi mengatakan bahwa akan ada 2 hal ya Pak Dirjen ya. What to teach and how to teach ya, ada kompetensi pedagogik dan kontennya tentunya. Tapi ada satu hal lagi yang sangat penting terutama menghadapi
masa pandemi saat ini ternyata banyak sekali guru-guru kita yang tidak mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu saya kira konsep TPEC itu bisa dimanfaatkan untuk menyusun standar penilaian untuk seleksi guru baik yang akan diusulkan oleh Semeru maupun yang akan menjadi bagian dari kebijakan Pak Iwan nantinya. Dan saya juga setuju bahwa PPG itu dilaksanakan setelah rekrutmen itu untuk memastikan komitmen guru sekaligus kebergunaan ya hasil PPG itu sendiri. Ada satu hal lagi terkait dengan mohon maaf, ini waktu kita tinggal 4 menit. Ya. Guru hebat Pak Iwan dan kepala daerah, mohon jangan dijadikan kepala dinas dan sejenisnya, karena guru-guru itu adalah menginspirasi di kelasnya. Jadi kalaupun akan perlu peningkatan jenjang karirnya, maka tentu saja guru penggerak atau guru-guru yang memang sudah menjadi komandan untuk di bidang studinya itu akan jauh lebih baik dibandingkan menempatkan guru di manajemen dinas pendidikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Izza. Ini waktu kita hanya 3 menit 27 detik. Saya berikan kesempatan pertama ke Mas Bima. Moga-moga saya tidak perlu membacakan kembali sehingga waktunya bisa kita efisiensikan. Kemudian 1 menit, moga-moga bisa jadi closing dari Pak Dirjen. Monggo, Mas Bima. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Langsung saja dengan dari Pak Fasli tentang relevansi studi ini terhadap rencana kebijakan kementerian ke depannya. Jadi sebetulnya instrumen ini adalah kami buat karena melihat belum adanya di sekolah-sekolah negeri itu guru-guru sekolah negeri itu instrumen yang berfokus menyeleksi guru terhadap pembelajaran murid. Kalau di sekolah-sekolah swasta yang baik, yang prestasi mungkin internasional atau nasional, mereka memiliki instrumen yang rigid dalam menyeleksi guru. Namun kita tahu bahwa misalnya aja untuk seleksi guru PNS, CPNS misalnya, ataupun di guru yang di sekolah negeri itu belum ada instrumen yang berfokus menyeleksi kemampuan profesi guru, yang berfokus pada profesi guru. Nah, sebetulnya instrumen yang kami kembangkan ini sifatnya lebih general untuk menseleksi guru secara umum, tidak hanya guru honorer, tapi juga bisa digunakan untuk misalnya menyeleksi guru PNS. Karena kita tahu proses rekrutmen PNS itu tidak berfokus pada sektoral, tapi sifatnya general, di mana filter pertama adalah tes kebangsaan. Padahal kita tahu profesi guru itu berbeda dengan misalnya profesi staf di sektor kementerian misalnya, atau di sektor yang lainnya. Karena itu penting adanya mengintegrasikan komponen penilaian asesmen yang berfokus kepada kemampuan guru, yang berorientasi kepada pembelajaran murid untuk diintegrasikan kepada seleksi guru, baik tidak hanya untuk guru honorer, namun juga untuk CPNS ke depannya. Jadi saya kira studi ini tetap relevan, di mana bisa diadopsi atau diadaptasi oleh kementerian, baik Kemdikbud atau Kemenpan RB, di mana perlu ada pengembangan lebih lanjut lagi, instrumen yang memang berfokus untuk menggali, melihat kemampuan potensi guru di dalam mengajar, tidak hanya kemampuan potensi kapasitas pribadi dari personal tersebut. Seperti itu. Lalu untuk Pak Eneng, kecerdasan emosional, 55 detik lagi, ya. Baik, untuk Pak Eneng, emosional kami gali melalui wawancara, karena intelektual, pemahaman guru itu kita gali dari tertulis, pemahaman konsep mereka, dan kemudian dari wawancara kita mencoba melihat kecerdasan emosional mereka, di mana mereka mengaplikasikan pengetahuan mereka di dalam praktik sehari-hari mereka, bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana menangani masalah dengan menggunakan pengetahuan pemahaman yang mereka miliki ketika dalam pendidikan terkait dengan pengajaran, seperti itu. Itu ya, bagaimana kami menggali kecerdasan emosional dari guru tersebut. Untuk Pak Ami, mungkin lebih fokus kepada Pak Iwan ya, tentang pelatihan guru yang costly. Namun dari proses bagaimana memastikan orang-orang yang sesuai untuk mengisi posisi guru ke depannya,